Tahukah kamu, ada suku di Indonesia yang sejak kecil hidup di atas laut. Mereka bisa menyelam puluhan meter tanpa alat bantu. Napas ditahan lebih dari 10 menit. Rumah mereka bukan di darat, tapi di atas air. Mereka dikenal sebagai manusia laut, tapi ironisnya, banyak dari mereka justru tidak dikenal oleh negaranya sendiri. Seru dan uniknya, kehidupan mereka dikabarkan menjadi inspirasi bagi suku Na'vi di film Avatar. Bayangkan, suku yang harmonis dengan alam, tinggal di rumah di atas air, dan sangat dekat dengan lingkungan mereka, itu nyata dan ada di Indonesia. Inilah suku Bajau, kisah yang jarang kita dengar, tapi nyata ada di negeri kita, Indonesia. Siapa sebenarnya suku Bajau? Mereka adalah salah satu suku maritim tertua di Asia Tenggara. Sejak ratusan tahun lalu, suku Bajau dikenal sebagai pengembara laut, berpindah dari satu perairan ke perairan lain dengan perahu sebagai rumah mereka. Julukan manusia laut bukan sekedar sebutan. Laut adalah tempat mereka lahir, tumbuh, dan mencari nafkah. Bagi suku Bajau, laut bukan hanya sumber kehidupan, tapi juga identitas. Di Indonesia, suku Bajau banyak ditemukan di wilayah pesisir dan kepulauan seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Sebagian kini mulai menetap di rumah-rumah panggung di atas laut. Namun hubungan mereka dengan laut tetap tidak terpisahkan. Bagi suku Bajau, laut bukan tempat yang dikunjungi. Laut adalah rumah. Sejak lahir, anak-anak Bajau sudah terbiasa mendengar suara ombak. Mereka belajar berenang bahkan sebelum bisa berjalan. Perahu, jaring, dan laut lepas adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Sebagian keluarga hidup di rumah panggung di atas air, sementara yang lain masih berpindah-pindah mengikuti musim ikan, makan dari laut, bekerja di laut, dan hidup sepenuhnya dari laut. Namun kehidupan yang terlihat bebas ini menyimpan perjuangan besar untuk bertahan hidup di tengah perubahan zaman dan alam yang semakin tak menentu. Masyarakat suku Bajau di Indonesia menganut agama Islam. Agama Islam telah menjadi bagian integral dari identitas suku Bajau yang diwariskan turun-temurun. Meskipun beragama Islam, dalam prakteknya, sebagian masyarakat suku Bajau masih mempertahankan tradisi adat yang berkaitan dengan penghormatan terhadap laut. Karakteristik ini membuat suku Bajau dikenal sebagai masyarakat maritim yang religius sekaligus kuat memegang adat pesisir. Tradisi suku Bajau di Indonesia sangat erat dengan kehidupan maritim atau manusia perahu, berfokus pada penghormatan laut, ritual tolak bala, dan kearifan lokal dalam pengobatan. Tradisi utama meliputi magjamu atau larung perahu, mandi safar atau penyucian diri, duata atau pengobatan, serta kepercayaan pada kembaran di laut, mencerminkan keseimbangan manusia dengan alam. Ragam tradisi suku Bajau di Indonesia yaitu magjamu, Tanjung Batu, ritual tahunan untuk memohon keselamatan dan membuang penyakit dengan melarungkan miniatur perahu kuning ke laut. Mandi safar, Pulau Maratua, tradisi menyucikan diri di laut pada bulan Safar untuk menolak bala, sering dipadukan dengan nilai kebersamaan melalui makan ketupat bersama. Ritual duata, Wakatobi, upacara pengobatan tradisional yang melibatkan pemanggilan roh oleh tetua adat atau sandro dan sering diiringi dengan prosesi larungan ke laut. Tiba Pina Tojo Una Una, ritual buang pinang yang bertujuan untuk pengobatan, mencari orang hilang, dan memohon kemudahan rezeki. Ritual Leut Kota Baru, ritual keselamatan dan wujud syukur hasil laut, di mana bambu pusaka ditancapkan ke laut oleh sandro. Madufa, tradisi membakar dupa dalam prosesi adat dan pemakaman, diyakini sebagai cara mengharumkan roh leluhur. Tamuni, tradisi khusus yang bertujuan menyatukan anak dengan laut. Pantangan, pamali, melaut, larangan membuang sampah seperti arang, puntung rokok ke laut, mencuci alat masak di laut, atau merusak karang yang dianggap tempat bersemayam leluhur. Suku Bajau yang dikenal sebagai pengembara laut kini menghadapi krisis sosial ekonomi yang kompleks.
akibat terhimpit antara modernisasi dan hilangnya ruang hidup tradisional mereka. Banyak komunitas Bajau yang kini menetap di pesisir atau di atas air, menghadapi kendala aksesibilitas yang drastis, seperti minimnya sarana pendidikan yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah dan buta huruf di kalangan anak-anak nelayan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dasar membuat mereka rentan terhadap penyakit, terutama karena perubahan pola hidup dan ketergantungan pada sumber daya laut yang semakin menurun akibat polusi serta aktivitas industri seperti penambangan nikel. Pergeseran dari pola hidup nomaden ke menetap juga memicu konflik identitas dan sosial budaya, di mana mereka seringkali terpinggirkan dalam pembangunan wilayah pesisir dan mengalami kesulitan ekonomi karena keterbatasan keahlian darat. Itu saja video kali ini. See you next time. Subscribe.